Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Bella Aspi. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Langsah, angkatan 2019. Saat ini, saya sedang melakukan KKN berbasis media sosial, dan salah satu tugas KKN tersebut membuat podcast. Nah, pada podcast hari ini, saya akan membahas tentang tanggapan masyarakat milenial kenakalan remaja zaman sekarang, generasi Z. Judul saya yang berjudul Kenakalan Remaja pada Generasi Z. Yang mana remaja generasi Z sekarang itu lebih pandai tentang dunia sosial media daripada dunia persekolahan. Dan banyak orang tua ngeluh tentang anaknya yang malas bersekolah, mengabaikan omongan orang tua, lebih mementingkan yang namanya gadget, yaitu HP. Sering dan banyak kita dengar orang tua mengeluh itu semua tentang anaknya, yang mana anak seusia mereka masih merasakan kalau di usia saat ini, yang mana masih SMP dan SMA adalah usia di mana diri kita sedang mencari identitas yang paling sesuai dengan kita. Hal ini menyebabkan kita rawan terpengaruh oleh pihak-pihak luar yang dapat memicu terjadinya bentuk permasalahan sosial pada generasi saat ini. Kenakalan remaja sekarang atau kita sebut juvenile delinquency, yaitu gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang, kurang lebihnya begitu, perilaku yang tidak bisa diterima oleh sosial. Jenis-jenis kenakalan remaja pada umumnya digolongkan sebagai penyalahgunaan, contohnya narkoba, seks bebas, tawuran antara para sekolah. Munculnya kenakalan remaja tersebut dari golongan menjadi dua faktor, yakni faktor dari remaja itu sendiri, dan yang kedua faktor dari luar lingkungan. Generasi sekarang ini menghadapi salah satu bahaya untuk masa depannya, yaitu tentang obat-obat terlarang. Dan dari itu, untuk pada orang tua ekstra menjaga dan melihat setiap pergerakan yang berubah tentang anak tersebut, yang mana kalau kita tidak melihat apa yang anak-anak kita perbuat, mereka bisa melenceng dari hal yang kita larang, karena mereka merasa bahwasannya kita tidak melihat pergerakan mereka. Anak-anak tersebut ingin dilihat di masa-masanya saat ini. Mereka rentan akan yang namanya kasih sayang, dan dari hal kecil saja kita bisa memberikan nasihat. Mungkin anak-anak tersebut tidak akan melewati batas jangkauan dari perbuatan hal-hal tersebut. Yang awalnya mungkin mereka niatnya ingin bandel atau segala hal, kalau kita sebagai orang tua melarang ataupun sering menasihati anak tersebut, mungkin anak tersebut tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, karena mereka sadar bahwasanya orang tua mereka melihat pergerakan dan perkembangan apa saja yang dilakukan oleh mereka, dan dari itu mereka akan merasakan yang namanya ketakutan. Mereka merasakan yang namanya, oh, orang tua aku melihat semua pergerakan aku, dan dari itu mungkin mereka akan menjauhkan segala hal-hal buruk yang akan mereka buat. Mungkin kalau setiap pergerakan anak-anak tersebut emang tidak bisa terlalu kita pantau juga, karena kan mereka ada juga di luar jangkauan kita, yang mana ke sekolah. Mungkin kalau di sekolah bisa mereka membuat hal-hal bandel, tapi kalau di rumah, di lingkungan rumah, mungkin mereka akan membuat hal baik di depan orang tuanya. Itu hal wajar. Jadi untuk orang tua semua, tolong kita sesama orang tua, mari melihat masa pertumbuhan anak kita dan melihat masa kembang remaja mereka.
untuk menghentikan kenakalan remaja, untuk menghentikan pergerakan-pergerakan hal yang tidak ingin kita lihat. Dan setiap pergerakan mereka harus betul-betul kita teliti. Dan semoga anak-anak remaja zaman sekarang dapat menjadi generasi-generasi terbaik ke depannya, generasi muda-mudi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ke depannya. Sekian dari podcast saya. Saya banyak berterima kasih untuk ini. Kalaupun ada kesalahan ataupun kurangnya layak dalam berbicara saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya, keistimewaan datangnya dari Allah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.